Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Pekan Biasa ke-20, 19 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Pius dari Keuskupan Tanjung Karang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik, salam sejahtera. Hari ini dalam Injil yang kita dengarkan, kita bisa membayangkan, kalau boleh saya gunakan kata ini, suatu diskusi tanya jawab basa-basi oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus. Seandainya orang yang bertanya kepada Yesus adalah seorang awam Yahudi, patutlah kita memaklumi, karena memang pada masa itu hukum Taurat bila dirinci memiliki kurang lebih 613 aturan yang terdiri dari 248 perintah dan 365 larangan. Jumlah tersebut pun belum termasuk ratusan aturan yang disimpulkan oleh guru-guru Yahudi, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagi seorang awam Yahudi, layaklah dan mungkinlah aturan sebanyak itu tidak sungguh-sungguh diingat. Tidak perlu jauh-jauh, contoh saja diri kita orang Katolik awam. Terkadang masih sempat lupa atau terbolak-balik ketika harus menyebutkan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, apa itu hukum emas, apalagi rincian hukum kanonik. Menjadi diskusi tanya jawab yang sungguh dan tulus apabila seorang awam yang benar-benar tidak tahu bertanya tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, cerita menjadi lain ketika yang bertanya ialah seorang ahli Taurat yang sepanjang hidupnya mempelajari hukum Taurat beserta rincian aturan-aturannya. Dalam Injil, penginjil Matius pun menegaskan dengan menuliskan, "Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia," mencobai Yesus. Si ahli Taurat hanya berbasa-basi, malahan cenderung ingin menjebak Yesus seperti biasanya, seperti cerita-cerita lamanya. Harapannya Yesus salah menjawab dan si ahli Taurat bisa mendiskreditkan
atau bahkan menilai buruk diri Yesus beserta pengajarannya. Akan tetapi sebaliknya, Yesus menjawab dengan jawaban yang hampir-hampir mungkin tidak pernah terpikirkan oleh ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari pendengar setia Sabda Iman Katolik, Yesus menjawab pertanyaan tentang perintah yang terutama dengan menggabungkan perintah dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu sebagai perintah yang pertama, ditambah perintah dari kitab Imamat bab 19 ayat 18 tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjadi hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama soal mengasihi Allah. Jadi Yesus menggabungkan antara perintah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Istimewanya, dengan jawaban itu, jawaban sederhana yang Yesus sampaikan, ia menjadi pribadi atau guru Yahudi pertama yang menggantungkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi pada dua perintah kasih tersebut. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Setelah Yesus menjawab demikian, si ahli Taurat tidak berkomentar apapun dan mungkin bergegas pergi meninggalkan Yesus, karena memang sesungguhnya ia pastilah paham dengan apa yang akan dijawab oleh Yesus. Alur cerita ini persis seperti Injil yang kita dengarkan pada hari kemerdekaan Indonesia yang lalu, tanggal 17 Agustus. Soal memberi apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak kaisar. Saat itu para ahli Taurat perlahan-lahan pergi meninggalkan Yesus karena mendengar jawaban Yesus yang sungguh bijaksana. Saudara-saudariku yang terkasih pendengar setia Sabda Iman Katolik, saya di sini tidak ingin menguraikan panjang lebar tentang bagaimana, tentang apa cara kita mengasihi Allah dan bagaimana atau apa cara kita mengasihi sesama manusia. Lihatlah hidup Yesus yang dikisahkan dalam Injil. Hidupnya menjelaskan dengan sangat terang bagaimana kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Akan tetapi, terkadang, bahkan sering kali kita lebih memilih untuk menjadi seperti ahli Taurat yang memahami kasih hanya sebatas pengetahuan saja, hanya sebatas di pikiran saja. Seringkali orang membuat beragam alasan, basa-basi, muter sana, muter sini, dan membuat bermacam-macam pembenaran supaya tetap merasa benar dan baik-baik saja ketika tidak melakukan tindakan kasih, entah kepada Tuhan maupun sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, ingat, Tuhan tidak menilai sebanyak apa pengetahuan kita tentang dirinya dan tentang perintahnya. Tuhan melihat dan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Baik, kita juga ingat sabdanya tentang percuma orang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan perbuatan kasih. Maka celakalah kita jika kita hanya tahu banyak hal tentang Allah, tetapi pengetahuan itu tidak berbuah dalam tindakan kasih baik kepada Allah dan kepada sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan aku untuk lebih banyak berbuat kasih kepadamu dan kepada sesama, daripada hanya memikirkan kasih dalam pikiran
dan hatiku saja. Amin.